Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan melakukan presentase mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bagaimana Bu Arliana, sudah siap? Siap, Bu. Oke, untuk selanjutnya saya berikan ke Ibu Arliana sebagai presenter. Silakan, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya Arliana, Ibu Rahmayantan, atau modal-modal yang ada di sekolah kami masing-masing dalam satu presentasi. Jadi isi dari presentasi kami mencakup aset-aset yang dimiliki dari ketiga sekolah kami. Dimulai dari modal manusia, pendukung, kepala sekolah dan guru-guru, staf dan tenaga kependidikan, murid dan orang tua murid yang mendukung, pejabat pemerintahan, terus banyak akademis, dari lulusan terbaik dan alumni dari universitas yang siap mendukung. Memiliki ada tadi itu, terus selanjut ini adalah modal manusia di masing-masing sekolah. PS, pengawas, guru tahfiz, dosen bahasa Inggris, petugas PLN, profesor budayawan, Manda di sekolah Ibu Belina yang yaitu SS, guru honorer, pengawas, ketua adat Mandar, komite sekolah bersama dengan orang tua siswa. Selanjutnya, pada modal sosial di sekolah kami masing-masing terdapat komunitas guru karena kami SD dan ada guru SMP. Jadi terdapat KKG. Lanjut, lembaga pendidikan non formal, lalu komunitas pemuda. Modal sosial di masing-masing sekolah. Di sekolah saya terdapat KKG, sekolah, pemuda sekitar sekolah. Lanjut, di SL 23 Busko terdapat KKG depan Pak, lembaga pendidikan non formal di sekitar sekolah, komunitas pemuda Karang Taruna, dan remaja masjid di sekitar sekolah, lalu kelompok Jatani. Di SMP 1 dapat MGMP, gugus depan pramuka, lembaga pendidikan non formal di sekitar sekolah, komunitas pemuda Karang Taruna, dan remaja masjid di sekitar sekolah. Lanjut, cara fasilitas ruang kelas, bangunan yang dapat fasilitas dalam proses pembelajaran seperti gedung olahraga, aula pemerintahan, gedung-gedung sekolah, dan beberapa gedung kampus. Transportasi yang mudah dijangkau dan fasilitas listrik, air, dan internet mudah didapatkan. Di masing-masing sekolah kami, modal fisik, yaitu di sekolah saya, ruang kelas ada 6 ruang kantor, ruang guru, ruang perpustakaan, bangunan WC, terdapat 2 bangunan,
saluran pembuangan, fasilitas air PDAM, dan internet, lapangan yang cukup luas untuk melakukan kegiatan di luar ruangan. Di SDN 023 Busu, ruang kelas ada 6, ruang kantor, ruang guru, ruang perpustakaan, bangunan WC juga ada 2, fasilitas listrik, air pansimas, dan pustu, rumah tahfiz, masjid, lapangan yang cukup luas untuk melakukan kegiatan di luar ruangan. Lanjut di SMP 1 Atap Pratema Tama, ruang kelas ada 4, ruang kantor, ruang guru gabung, perpustakaan, bangunan baru, WC ada 6, saluran pembuangan, fasilitas listrik, air PDAM, dan internet tidak ada. Lapangan yang cukup luas untuk melakukan kegiatan di luar ruangan. Modal lingkungan alam secara umum, terdapat hutan mangrove di Desa Lanikut, Kecamatan Cempalagian. Terdapat pantai dan empang yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Terdapat hutan pinus yang dijadikan sebagai tempat belajar, lingkungan persawahan, peternakan, dan perkebunan yang cukup luas. Di masing-masing sekolah kami, modal lingkungan alam itu di sekolah saya sendiri, tempat yang cukup luas untuk berkebun, ada taman bunga sebagai tempat untuk belajar. Lalu di sekitar sekolah terdapat lingkungan persawahan yang cukup luas di sekitar sekolah. Lanjut ke SD 023 Busu, tanah yang cukup luas untuk berkebun, taman bunga, lingkungan perkebunan yang cukup luas di sekitar sekolah, terdapat sungai, area perbukitan, lokasi pembibitan pohon kakao. Di SMP 1 Atap Pratema Tama, terdapat lahan yang cukup untuk kecil yang berada di dekat sekolah, kebun-kebun, dan pemandangan alam pegunungan yang cukup luas di dekat lokasi sekolah. Modal finansial secara umum, adanya beberapa pengusaha yang dapat membantu membimbing proses pembangunan dan proses belajar mengajar. Pasar tradisional sebagai pusat perekonomian terbesar di Pulau Kalimantan, interaksi jual beli yang beroperasi 24 jam di Kecamatan Wonomulyo atau Pasar Subuh. Modal finansial di masing-masing sekolah, di sekolah saya, kami menggunakan dana dari pemerintahan atau dana BOS, itu untuk bantuan apabila kami membutuhkan dalam mengikuti kegiatan. Lanjut, sumbangan bantuan dari orang tua siswa. Di SDN 023 Busu, dana dari pemerintah, sumbangan bantuan dari orang tua siswa, lalu dapat hasil perkebunan. Karena di daerah Busu ini terkenal dengan hasil perkebunannya juga. Lanjut di SMP 1 Atap Pratema Tama, dana-dana yang digunakan untuk sebagai modal finansial yaitu dapat dari pemerintah. Modal politik secara umum, lembaga pemerintahan yang siap mendukung, lalu adanya kesehatan, listrik, dan air. Di sekolah kami, di sekolah sendiri modal politik, tidak lembaga-lembaga kantor kelurahan, kantor dan kantor Korwil untuk khusus untuk sekolah ya, sekolah. Lalu puskesmas, PDA, dan PLN. Di L23 Bus, lembaga-lembaga pemerintah, kelurahan, kantor kecamatan, dan kantor puskesmas, PDAM, dan PLN. SMP 1 Atap Pratema Tama, kantor desa, pustu, dan PDAM. Lanjut, modal agama dan budaya secara umum, beragam budaya yang masih lestari di daerah, memiliki banyak sanggar dan komunitas, adanya beberapa pondok pesantren dan pondok pengajian, adanya toleransi antar suku dan agama yang masih kuat. Modal agama dan budaya di masing-masing sekolah, di sekolah saya ada masjid di sekitar sekolah yang memudahkan anak-anak untuk setiap praktek di mata pelajaran agama. Terus
pengajian sekitar sekolah, ada banyak di sekolah kami. Terus pelestarian budaya yang masih terjadi. Punya beberapa sanggar seni di sekitar sekolah kami. Di SDN 023 Busung, adanya masjid di sekitar sekolah, adanya pondok tahfiz di sekitar sekolah, pelestarian budaya, berdirinya beberapa sanggar seni di sekitar sekolah. SMP 1 Atap Pratema, hanya masjid kecil di dekat sekolah, suasana sekitar sekolah yang masih budaya khas Mandar. Ya, demikian tadi presentasi dari kami. Salam bahagia dan semangat. Oke, terima kasih hasil dari penyampaian paparan presentase dari Ibu Arliana selaku teman kelompok saya. Silakan dari kelompok lain, saya persilakan untuk sharing bersama. Yang pertama mengenai hal yang paling menarik, kemudian yang kedua hal yang paling ingin diketahui, dan yang ketiga hal yang mungkin sangat tidak berhubungan dengan aset sumber yang sedang didiskusikan. Oke, silakan Bu. Ya, sampai Bunda. Oke, silakan Bu Mariam. Oke, yang ingin saya tanyakan yang poin kedua yaitu hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut lagi pada modal manusia. Tadi kalau saya tidak salah karena tulisannya kecil, di situ mengatakan banyaknya para akademis atau lulusan yang terbaik ya dan alumni dari universitas yang siap mendukung dalam hal apa itu ya? Oke. Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bunda. Oke, mungkin saya masih ada lagi saya yang ingin sharing lagi. Yang poin 1 dan poin ketiga atau dijawab dulu? Oke, silakan Bu Mutia. Ya. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan mengenai di poin kedua, hal yang ingin saya ketahui lebih lanjut dari modal manusia. Oke. Tadi saya kalau tidak salah dengar ada ketua adat. Ya, Oke, ketua adat. Ya. Ketua adat. Ya, kalau bisa dijelaskan bagaimana proses pendukungnya ketua adat tersebut yang dimana dikatakan sebagai aset sekolah. Oke. Terima kasih Bu dari Mutia. Oke, terakhir dari Pak Abdullah, silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan ini ya sudah diwakili tadi dari Bu Muti. Oke, nggak apa-apa. Tapi begini sedikit saya juga tadi ini saya sempat mendengar atau pada bagian poin modal beberapa tentang mangrove mangrove di Jampalagian. Iya, mangrove. Iya. Ini saya tanyakan ini maksudnya apa hubungannya ini dengan mangrove di Jampalagian dengan aset-aset yang ada di sekolah kita masing-masing, terutama dari sekolah Ibu Arlianti atau Rahmayanti atau Bu Belina tentang mangrove ini. Mangrove-nya ya? Iya, seperti itu maksud saya. Maksud saya begini, apakah memang penting dimasukkan dalam aset tersebut atau bagaimana? Seperti itu. Iya, jadi lebih pertanyaannya lebih cocok di poin ketiga ya, apakah dia berhubungan ya? Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih Pak Abdullah. Terima kasih sharingnya. Dari poin yang pertama mengenai modal manusia, khususnya alumni lulusan terbaik, apa sumbangsinya kira-kira pada aset sekolah. Kemudian pertanyaan kedua yaitu modal manusia lagi mengenai ketua adat, kira-kira apa hubungannya dengan aset sekolah juga. Dan yang ketiga modal lingkungan alam khususnya pada mangrove. Mungkin teman kelompok saya bisa memberikan penjelasan mengenai pertanyaan dari teman Bu Rahmayanti atau Bu Arliana. Peduliannya saya dulu ya. Oke, silakan Bu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya Bu Mariam luar biasa, banyak alumni yang akademisi ya. Alhamdulillah di tempat saya kebetulan alumni akademisi banyak, ada yang sampai jadi profesor untuk wilayah
saya, dan itu alumni dari sekolah tempat saya mengajar gitu. Alumni tempat saya mengajar. Dan kebanyakan mereka adalah alumni ini kebanyakan kembali ke kampung untuk tidak semesti stay di kampung ya, tetapi dia memberikan dukungan penuh untuk kampung tersebut. Misalnya saja yang bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini dia membentuk sebuah kelompok belajar untuk siswa yang ingin belajar bahasa Inggris secara gratis. Kemudian untuk profesor yang bidang budaya misalnya, itu dia kemudian memberikan sumbangsi bukunya ke perpustakaan yang ada, misalnya Barasandi dalam bentuk bahasa Mandar, Al-Quran dalam bentuk kerja Al-Quran dan terjemahan dalam bahasa Mandar, kemudian dukungan dari segi budaya itu alhamdulillah dia memberikan, bahkan mungkin dari sisi dana pun terkadang beliau ketika berada di kampung ya, karena memang beliau ketika ada penelitian di Polewali itu terkadang beliau singgah di busuk atau bermalam di busuk, kemudian memberikan sumbangsi. Jadi sangat berperan penting untuk sekolah sebenarnya, karena mereka apa ya istilahnya, mereka adalah kaca yang tidak lupa dengan kulitnya. Jadi mereka apapun yang dibutuhkan oleh sekolah, maka mereka siap untuk membantu, apakah dengan modal finansial ataukah dengan tenaga atau pikiran mereka. Kemudian dari segi ketua adat, saya tidak salah itu punya saya kayaknya. Untuk ketua adat sendiri itu adalah wilayah kami itu kan wilayah yang cukup banyak sekali suku gitu, dari Bugis, Makassar, Mandar, Pene ya, saya tidak salah, Bugis itu banyak sekali suku dan mayoritas di situ adalah Pene gitu. Nah ini untuk bisa menyatukan masyarakat ini harus ada ketua adat, harus ada ketua adat yang apa ya menyatukan semua kalangan gitu, menyatukan semua kalangan yang ada sehingga tetap hidup rukun bersama, kemudian memberikan dukungan kepada masyarakat untuk dalam hal budaya-budaya yang tentu saja tidak bertentangan dengan syariah ya. Jadi dalam hal ini ketua adat itu berfungsi untuk mengontrol setiap kebudayaan yang ada, setiap adat, kebiasaan dan norma yang berlaku di masyarakat agar tidak keluar dari norma-norma yang bertentangan dengan adat setempat. Jadi bagi saya masukkan itu sebagai modal, sebagai aset sekolah, karena bagaimanapun juga suaranya adalah suara yang paling didengar oleh masyarakat setempat terkait masalah adat istiadat juga ya. Kemudian hutan mangrove itu adalah khusus untuk wilayah wilayah untuk Lina barangkali ya. Kalau saya tidak salah di Balina, saya juga belum pernah ke sana walaupun saya ingin sekali ke sana tapi belum pernah kesampaian hutan mangrove. Jadi saya kira hutan mangrove itu adalah hutan yang sangat jarang sekali ditemukan di wilayah tertentu. Untuk wilayah kota asal saya itu saya tidak mendapatkan hutan mangrove kecuali di sini. Ya saya sampai sekarang saya belum ada kesempatan untuk ke sana. Saya persilakan kepada Bu Balina. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu rekan saya Bu Rahmayanti Wahid sudah memberikan penjelasan. Oke, saya kembalikan dulu ke Ibunda Siti Mariam. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak atas penjelasan Bu Rahmayanti. Alhamdulillah anak didiknya sudah ada yang jadi profesor, jadi betul-betul dia hebat. Menjaga asetnya Bu. Jaga gitu. Setelah mendapat gelar, dia kembali lagi untuk menanamkan kembali ke sekolahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami juga punya alumni yang bisa sampai menjadi profesor ya. Terima kasih banyak penjelasan. Dijadikan acuan. Ya Bu, bisa kita cari juga alumni kita ya biar bisa jadi aset juga. Iya, terima kasih banyak Bunda. Terima kasih Bu Mariam. Pak siapa ya? Bu Mutia. Bu Mutia, dengar suara saya? Oke. Bagaimana Bu Mutia dari penjelasan Ibu Rahmayanti tadi mengenai ketua adat? Saya kembalikan ke Ibu. Sedikit Bu, yang poin terpentingnya saja mengenai ketua adat. Oke, poin penting dari ketua adat tadi yang saya terima atau tangkap yaitu ketua adat sini dia sumbangsinya sebagai mengontrol budaya-budaya yang ada, kan maksudnya di dalam suatu kecamatan itu kan ada Bugis, ada
Mandar, ada Jawa. Jadi dia sebagai mengontrol budaya. Jadi bisa menyatukan pemahaman. Jadi ketua adat fungsinya begitu. Mungkin kalau ada acara di sekolah tidak terjadi bilang oh harus budaya Mandar saja, harus budaya Bugis saja. Dia yang mengontrol itu. Dia dituakan lah sebagai ketua adatnya. Bisa Bagaimana dijelaskan Bu Mutia? contoh ya, bisa dijelaskan Bu contoh kegiatan di sekolah yang melibatkan adat, contoh adat Bugis. Oh, ketua adat. Oke. Oke. Bagaimana Bu Rahmayanti? Saya kembalikan. Yes, siap. Oke, silakan. Nilai mana biasanya dapat kita dalam hal ini nggak harus fokus pada internal sekolah ya. Semua kegiatan ekstra kurikuler atau di luar dari sekolah juga adalah bagian dari prestasi anak-anak atau bagian dari keseharian anak-anak yang harus kita nilai. Termasuk adalah bagaimana mereka berperan di masyarakat, bagaimana mereka aktif dalam hal kebudayaan, bagaimana mereka aktif dalam mengembangkan budaya yang tentu saja dari positif. Nah, termasuk itu adalah budaya apa itu yang setiap sayang patuh ya, sayang patuh itu barangkali ya, sayang patuh. Iya. Budaya seperti itu sebenarnya, dan mereka ketua adat ini juga berperan ketika ada hal itu, ada kegiatan kebudayaan itu, ya otomatis kan masyarakat yang hadir, anak-anak juga hadir, peserta didik juga hadir, ya semua aktif di dalam hal itu, dan sebagai ketua adat mesti harus ada di situ dong, supaya bisa istilahnya karena dia adalah pemimpin kedua setelah kepala desa kan, saya tidak salah ya. Jadi dia menaungi, ketua adat di tempat kami itu menaungi beberapa wilayah, jadi wilayah kalau saya tidak salah ada 3 desa yang harus 3 desa dinaungi. Jadi kita bisa berbuat kegiatan adat misalnya tanpa melalui izin dari beliau, apakah ini sesuai dengan adat istiadat kita atau tidak. Jadi tetap menjadi sebuah aset karena dia termasuk membuat keputusan adat. Keputusan. Oke. Terima kasih Bu Rahmayanti Wahid. Oke, saya tambahkan juga sedikit. Saya juga memang baru di Kota Pelman. Sejak saya gabung di SMP 1 Atapati Matama, saya melihat semua kegiatan yang kita lakukan di sekolah kami itu harus dari izin ketua adat. Jadi memang aset penting juga setelah kepala desa sih. Harus ada keputusan dari ketua adat. Jadi itu poin penting dari ketua adat kami masukkan tadi di modal manusia. Bagaimana Bu Mutia? Sudah jelas Bu. Ya mungkin di sini sudah terlihat di sini perbedaan sumber daya manusianya di sekolah pedesaan dan di perkotaan. Ya. Jadi sudah jelas Bu. Iya. Makanya saya bertanya Beragam. karena saya beragam. Oke. Oke, makasih Bu Mutia. Iya, sama-sama Bu. Oke, yang Ibu Arliana dengar suara saya? Halo Bu Arliana. Ya, kalau nggak salah tadi pertanyaan dari Pak Abdullah, aset dari sekolah Ibu yang modal lingkungan alam yang hutan mangrove ya. Bisa mungkin dijelaskan Bu, apa sumbangsinya? Terima kasih. Silakan. Modal apa tadi, lingkungan alam ya? Lingkungan alam ya, iya, lingkungan alam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi itu modal lingkungan alam secara umum di Kabupaten Polewali Mandar yang kami sebutkan. Tapi kalau di masing-masing sekolah kami sangat jauh sebenarnya. Tapi tadi pertanyaannya Pak Abdullah, apa hubungannya dengan aset sekolah ya? Seperti itu. Iya, apa hubungannya dengan sekolah? Iya. Semua lingkungan alam di sekitar kita itu tentunya ada hubungan dengan sekolah. Karena kenapa? Anak-anak bisa kita ajak ke lingkungan alam untuk belajar lebih luas ya, lebih luas, tidak hanya di sekolah saja. Ya, bisa diajak mungkin seperti widya wisata seperti itu, Pak. Jadi tadi itu hutan mangrove kami sebutkan secara luas yang ke Polewali Mandar. Seperti itu, Pak. Dan hubungannya Pak. Oke. Mungkin Ibu Belina mau tambahkan? Oke, Pak Abdullah. Saya kembalikan ke Pak Abdullah dulu. Pak Abdullah dengar suara saya?
Oh iya Bu. Oke, jadi menurut sebenarnya tadi dari presenter kami, hasil presentasi kami menjelaskan dulu secara umum yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, khususnya Wonomulyo. Kemudian kami menjelaskan per sekolah. Khusus mangrove itu memang aset dari Polewali Mandar yang sering jadi wisata lah, orang yang sering mau dikunjungi mangrove. Jadi kalau hubungan dengan sekolah ya memang tidak salah ya. Mungkin siswa kita lagi belajar khusus IPA, kita bisa bawa ke sana. Tidak perlu lagi jauh-jauh ke mangrove yang mana yang jauh-jauh sekali. Khusus ke Polewali Mandar ada. Kalau menurut saya ya itu aset hubungannya dari sekolah. Bagaimana Pak Abdullah? Jadi terima kasih banyak. Jadi hutan mangrove berarti ceritanya di sini hutan mangrove di Campalagian kita lebih mengumum ya, lebih mengumum maksudnya kegunaannya bagi daerah kita. Kan tadi pertanyaan saya sebenarnya bikin tadi Ya, lebih spesifiknya ke sekolah kita begitu. Oh iya. Oke. Ya, selamatkan dulu Bu Belina. Oke, silakan Bu Ramayanti lain. Nah, terkait masalah seperti itu ya, hutan mangrove, kemudian untuk wilayah saya dan Pak Abdullah itu ada hutan pinus ya. Untuk Bu Belina kayaknya ada ekowisata itu hutan bambu ya, Bu Belina ya. Ada hutan bambu ya, hutan bambu. Nah, kebetulan itu ipar saya, ya bukan ipar saya, kakak ipar saya itu yang dosen di sana itu pengabdian masyarakatnya itu adalah membuat ekowisata di sana. Jadi pada dasarnya untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar itu banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa menjadi tempat anak-anak untuk belajar. Tidak mesti berada di depan Google atau mencari ke Google, mereka bisa langsung ke tempat-tempat seperti itu. Jadi untuk wilayah kami kan luar biasa. Saya wilayah kecamatan saya ya wilayahnya Bu Belina ada hutan bambu. Ya, kemudian untuk wilayah Luarliana itu terkategori ada hutan mangrove. Masing-masing punya ciri khas atau tempat wisata, ekowisata masing-masing. Seperti itu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu Rahmayanti Wahid. Jadi kelompok kami ini yang modal lingkungan alam, kami khususkan anak-anak itu tidak perlu lagi belajar hanya menghayal ya, membayangkan ada di Google atau melihat gambar, tapi kita bisa membawa langsung ke tempatnya. Itu aset ya menurut kelompok kami. Bagaimana Pak Abdullah? Saya kembalikan lagi, sudah bisa menerima sharing kami. Oh iya, terima kasih banyak atas tanggapannya. Oke, secara waktunya tinggal sudah habis. Silakan untuk kelompok 3.